Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi. Sahabat Ramadan dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah, kita diberikan kemampuan untuk terus menjaga hamasah semangat kita beramal. Mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, pernah satu saat Bilal bin Rabah tidak mampu mengumandangkan azan ketika dia sudah mendengar wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia tidak mampu lagi? Karena cintanya kepada Rasulullah. Pertama kali disuruh azan, dia masih mengumandangkan azan itu. Ketika sampai pada kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak mampu menyebut nama orang yang sangat dia cintai itu. Suaranya habis, dia menangis sejadi-jadinya. Akhirnya dia menudingkan telunjuknya ke langit. Demi Allah, Bilal tidak akan pernah lagi azan di Masjid Nabawi. Maka Umar dan Abu Bakar kesulitan meminta Bilal untuk azan. Bahkan kepada Abu Bakar dia berkata, wahai Abu Bakar, apakah engkau berniat memerdekakanku dulu karena untuk menjadi hamba sayamu? Atau engkau bebaskan aku sebebas-bebasnya? Kata Abu Bakar, kau kubebaskan sebebas-bebasnya wahai Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah. Kalau begitu, jangan paksa aku azan. Aku tidak mampu lagi azan, wahai Abu Bakar As-Siddiq. Sejak saat itu, Bilal tidak pernah lagi mengumandangkan azan di Masjid Nabawi. Bahkan, beliau hijrah ke Damaskus. Beliau tidak mampu melihat begitu banyak kenangan bersama Rasulullah di bumi Madinah. Namun satu saat setelah begitu lama dia tinggal di Damaskus, Bilal bin Rabah bermimpi. Dia mimpi Rasulullah mendatanginya. Dan Rasul bertanya, wahai Bilal, kenapa engkau tidak pernah mengunjungiku? Dia nangis sejadi-jadinya. Istrinya heran, ada apa suamiku? Kenapa engkau menangis? Kata Bilal, Rasul mendatangiku. Dia bertanya, kenapa aku tidak mengunjunginya? Wahai istriku, siapkan perbekalan. Aku akan mengunjungi Rasulullah saat ini juga. Tengah malam itu juga Bilal bin Rabah berangkat menuju Madinah. Sahabat Ramadan, sesampainya di Madinah tengah malam, dia langsung datang ke pusara Rasulullah. Maka bagi jamaah umrah ini sunnah. Sunnah. Kapanpun kita datang ke Madinah, maka berziarahlah segera ke makam Rasulullah. Sebagaimana dicontohkan oleh sahabat utama Bilal bin Rabah. Beliau tumpahkan rasa rindunya di pusara Rasulullah. Dia nangis sejadi-jadinya. Dia kuras air matanya. Setelah puas dia menangis. Diusapnya kedua matanya. Alangkah kagetnya Bilal. Rupanya di belakangnya sudah berdiri dua pemuda tampan. Hasan dan Husain, cucu Rasulullah. Kedua cucu Rasulullah memeluk Bilal, bergantian memeluk Bilal. Seperti tidak ingin melepaskan Bilal dari pelukan keduanya. Berebut keduanya mengajak untuk masuk ke rumahnya. Akhirnya berkumpullah mereka di rumah Husain, cucu Rasulullah. Mereka berbincang-bincang. Semua kisah, semua yang dialami diceritakan sepenuh-penuhnya. Tidak terasa waktu subuh pun sampai. Apa kata Hasan dan Husain? Paman, waktu subuh hampir sampai. Azanlah di Masjid Nabawi, sebagaimana engkau azan dulu di zaman kakek kami, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal tercenung. Dia termenung. Air matanya mulai menetes. Tidak, wahai Hasan dan Husain cucu Rasulullah. Aku sudah bersumpah, Bilal tidak akan pernah lagi azan di Masjid Nabawi. Dipeluknya oleh Hasan dan Husain Bilal bin Rabah. Paman, tidakkah engkau tahu yang meminta ini adalah cucu Rasulullah? Jantung hatinya Rasulullah. Air mata Bilal semakin deras. Akhirnya telunjuknya dihadapkannya ke langit. Demi Allah, kalau bukan Hasan dan Husain, jantung hatinya Rasulullah yang meminta, Bilal tidak akan pernah lagi azan di Masjid Nabawi ini. Berjalanlah tiga laki-laki ini menuju Masjid Nabawi. Bilal pun naik ke pusara tempat dia azan selama ini. Dikumandangkannya azan dengan sepenuh jiwanya. Ketika azan itu berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gempar penduduk Nabawi. Laki perempuan, besar kecil tua muda, semua keluar dari rumahnya menuju Masjid Nabawi. Semua berurai air mata. Semua berkata, apakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan kembali? Apakah Nabi Muhammad dihidupkan kembali?
kenangan kumandang azan Bilal di masa Rasulullah belum hilang dari hati mereka. Kecintaan pada Rasul kembali membuncah. Kerinduan yang teramat sangat. Semua menitikkan air mata masuk ke Masjid Nabawi. Apakah Muhammad dihidupkan kembali? Apakah Rasul dihidupkan kembali? Ternyata Bilal muazzin Rasulullah sedang mengumandangkan azan. Semua menitikkan air mata. Kerinduan yang teramat sangat kembali membuncah. Kerinduan yang tak akan pernah hilang sampai perjumpaan kelak di yaumil akhir. Kita pun merindukan Rasulullah. Maka sahabat Ramadan banyak-banyak bersalawat di bulan yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan salawat kita menghantarkan kita kepada berjumpa pada Nabi hatta lewat mimpi. Terlebih-lebih kita berharap mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita bisa memandang wajah Rasulullah yang selama ini kita rindukan di telaga Al-Kausarnya. Selamat berbuka, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan air minum dari telaga Kausar oleh Rasulullah. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.